Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Rabu pekan kelima Paskah 5 Mei 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, sebab Engkau berkenan mengundang aku untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Semoga kesatuan yang erat dan mesra ini menghasilkan buah yang baik dalam kehidupanku kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam melaksanakan tugas pewartaan Injil, para murid tidak pernah luput dari konflik dan beda pendapat. Konflik bisa kecil tetapi juga bisa besar, bisa cepat teratasi tetapi bisa juga lama sekali didamaikan. Namun, yang interesan dalam kisah Rasul hari ini, bahwa walau ada konflik, mereka tidak berpisah, mereka tetap bersatu. Walau didera konflik yang bisa memecah belah gereja, para murid rela dan mau berkumpul dan berbicara bersama. Terjadilah sidang di Yerusalem, sidang resmi pertama para pemimpin gereja perdana. Bagaimana hasil keputusan sidang itu, urusan kemudian. Tahap pertama adalah mereka mau berkumpul, mau bertemu,
mau berbicara bersama dalam suasana kasih dan kepala dingin. Mungkin saat rapat itu terjadi adu argumen yang hebat, tetapi keputusan terakhir harus sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ikatan kesatuan itu terjadi karena mereka bersatu dengan Yesus, pokok anggur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, bersatu dengan Yesus. Perbedaan pendapat para murid bukanlah sesuatu yang menghalangi persatuan dan ikatan kebersamaan mereka dalam cinta kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita semua harus bersatu dengan Kristus, sang pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting pohon anggur hanya bisa berbuah jika masih menyatu dengan pokoknya. Kita hanya dapat menghasilkan buah berlimpah dalam kasih, kebenaran, dan keadilan apabila kita bersatu dengan Tuhan. Kedua, setiap kita pernah mengalami konflik. Bila konflik itu terjadi dalam hidup bersama, kita perlu berdoa dan berbicara bersama. Kita belajar dari Bunda Maria yang percaya dan menaruh harapan pada Allah walau menghadapi persoalan besar dalam hidup. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Keistimewaan Maria adalah berbicara dan menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat Tuhan, Bunda Maria menyatakan ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah. Kita berdoa bersama Bunda Maria agar selalu bersatu padu dengan Tuhan walau menghadapi banyak persoalan dan kesulitan. Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu, pekan kelima Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.